dengan kemampuan pemerintah ini untuk memberantas korupsi, dengan program Bapak Prabowo untuk memberantas korupsi, kelihatannya sudah banyak orang mengerem, tidak mau mensertifikatkan dengan cara PTSL apabila menyalahi aturan. Itu sudah banyak terjadi. Semenjak Bapak Prabowo jadi presiden, ini sudah ada remnya, sudah seperti kalau mobil ataupun motor udah remnya disc brake. Selamat siang, kembali lagi bersama Mr. Puisi Live. Mr. Puisi Live tidak bosan-bosan untuk berbicara mengenai keadaan bangsa ini yang semakin hari sampai orang banyak mengatakan bahwa kenapa sejak diganti Bapak Jokowi, kemudian penggantinya adalah Bapak Prabowo Subianto, kenapa masalah-masalah setiap hari timbul sehingga banyak hal yang mengatakan ada apa negeri ini, sehingga banyak hal-hal yang sangat merugikan bangsa ini dan juga merugikan rakyat itu sendiri, terutama sekali di bidang pertanahan. Menteri BPN mengatakan bahwa sekarang banyak sertifikat yang berseliweran, terutama sertifikat di lautan. Tetapi sesungguhnya itu adalah masalah yang sangat kecil. Tetapi sekarang berseliweran sesungguhnya banyak sekali, ribuan sertifikat yang tidak layak diterbitkan, akhirnya diterbitkan karena dia tidak mempunyai hak. Malah yang mempunyai hak akhirnya menggugat. Nah, terjadilah kasus-kasus di negeri ini yang sangat banyak jumlahnya. Orang yang tidak berhak mempunyai sertifikat, dia main dengan kepala desa, maka dia akhirnya mempunyai sertifikat. Dan masyarakat yang tidak tahu menahu tiba-tiba tanahnya sudah disertifikatkan. Sedangkan masyarakat yang tidak tahu menahu itu, mereka yang harusnya berhak karena dia merupakan penggarap tanah negara yang sudah turun-temurun. Kenapa sampai hal ini bisa terjadi? Itulah mungkin program pemerintah di kala Bapak Jokowi waktu itu ingin mensertifikatkan seluruh tanah-tanah masyarakat seluruh Indonesia dengan secepat kilat. Maka diterbitkanlah aturan baru, yaitu yang dinamakan PTSL. Namun PTSL inilah berakibat fatal sekali, baik bagi para penggarap tanah negara yang punya hak yang sah, maupun tanah-tanah lautan yang sesungguhnya adalah milik negara. Kemudian dinarasikan bahwa tanah itu adalah tanah yang terkikis sehingga menjadi lautan, sehingga di sana bisa diterbitkan yang namanya mungkin sporadik ataupun apa yang namanya itu. Kemudian sporadik itulah diajukan untuk disertifikatkan secara PTSL. Sedangkan untuk persyaratan untuk bisa mensertifikatkan tanah dengan sistem PTSL yang berapa tahun dilakukan, itu harus diutamakan para penggarap yang sudah menggarap turun-temurun. Tiba-tiba ada orang yang mengajukan tanah itu yang mengaku menggarap baru 5 tahun. Nah, seharusnya tidak bisa program PTSL itu menjadikan sertifikat. Yang bisa melakukan program PTSL adalah para penggarap yang sah, yang sudah lama sekali menggarapnya. Nah,
Itu yang terjadi. Bagaimana seorang yang mengaku menggarap 5 tahun bisa menjadikan sertifikat dengan cara PTSL, sedangkan sporadik itu memang mereka buat secepat kilat dengan sistem program ini, sedangkan masyarakat penggarap hanya mempunyai SPPT saja. Nah, sedangkan bagaimana mereka mengakui tanah tanpa SPPT? Mereka tidak mungkin dong di Sependang mengeluarkan SPPT double karena SPPT sudah diterbitkan untuk para penggarap. Kemudian ada yang mengaku penggarap membuat SPPT, memblok SPPT lama baru 5 tahun, mereka baru membayar SPPT 5 tahun, mereka mensertifikatkan secara PTSL. Ini sudah menyalahi. Nah, tetapi kalau hal ini bisa dilakukan dan bisa langsung terjadi pensertifikatan apabila bermain dengan oknum-oknum desa. Dengan kepala desa mengesahkan bahwa ini sporadik yang sah, kemudian diajukan secara PTSL, akhirnya terbitlah sertifikat secara kilat. Itu memang program pemerintah cukup baik, tetapi pelaksanaan yang di bawah yang tidak baik. Ini yang terjadi. Kemungkinan juga untuk masalah yang di Tangerang yang tanah berupa lautan tuh udah disertifikatkan, saya yakin sertifikat itu baru terbit 1-2 tahun yang lalu. Karena apa? Program PTSL ini baru beberapa tahun. Di tahun 2020 belum. Setelah 2020 mungkin tahun 2022-2023 itu udah mulai PTSL, sehingga semenjak itulah akan ada banyak kasus, mungkin ribuan kasus yang akan terjadi. Mungkin BPN ataupun menteri yang menangani masalah pertanahan ini akan pusing 7 keliling. Tentunya ini sudah banyak terjadi dan sudah banyak kalau tidak salah sertifikat tanah yang diajukan secara PTSL yang menyalahi aturan sudah dibatalkan. Tapi saya yakinlah pemerintah ini akan berbuat yang sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, karena pemerintah harus membantu masyarakat yang dirugikan. Ini sangat banyak. Nanti dengan kejadian di Tangerang ini terbit sertifikat secara kilat, kejadian ini akan banyak kejadian-kejadian lain yang terbongkar. Ini pasti akan terjadi. Percayalah, dalam 1-2 tahun ini akan banyak hal kejadian yang aneh-aneh di negeri ini. Nah, untuk itu kita sebagai pengusaha ingin mengayomi juga masyarakat bawah, terutama marilah kita dengarkan pidato Bapak Menteri BPN ini, betul-betul menjejukkan hati para penggarap yang sudah turun-temurun. Sehingga sekarang ini dengan peraturan yang cukup tegas, dengan kemampuan pemerintah ini untuk memberantas korupsi, dengan program Bapak Prabowo untuk memberantas korupsi, kelihatannya sudah banyak orang mengerem, tidak mau mensertifikatkan dengan cara PTSL apabila menyalahi aturan. Itu sudah banyak terjadi. Semenjak Bapak Prabowo jadi presiden, ini sudah ada remnya, sudah seperti kalau mobil ataupun motor udah remnya disc brake, langsung cep ngerem. Yang tadinya terus berjalan, kecurangan-kecurangan terus berjalan. Tetapi sekarang BPN di daerah maupun di pusat, dengan adanya kejadian pertanahan yang ilegal ini, mulailah kepala BPN di daerah sudah tidak akan berani mensertifikatkan dengan sistem PTSL ini, sehingga pasti akan ketahuan. Memang walaupun peraturan PTSL ini, tanah yang disertifikasi secara PTSL tidak boleh dijual selama masa waktu 5 tahun. Kalau selama masa 5 tahun itu tidak ada kejadian apa, tidak ada komplain, maka sertifikat terbit dengan PTSL ini
dianggap sah dan bisa dijual belikan. Tetapi orang nggak bodoh. Sertifikat yang sistem PCSL yang palsu, yang menyalahi aturan, mereka dapat sertifikat, mereka gadaikan di bank. Nah ini yang berbahaya. Ataupun mereka digadaikan di temannya, ataupun di bank. Nah ini berarti yang menggadai itu bisa menggadai sertifikat bodong. Itu bapak-bapak, para hadirin, para pengusaha, teman-teman sekalian. Janganlah hal-hal ini bisa terjadi lagi. Akan menyengsarakan masyarakat banyak, menyengsarakan rakyat kecil, sehingga yang akan menjadi yang besar akan menjadi lebih besar karena peraturan ini tidak diwaspadai, tidak dikontrol oleh pemerintah. Kami sangat berbesar hati bahwa hal ini sudah diwaspadai dan sudah banyak kasus-kasus yang sudah dikerjakan oleh BPN sendiri, sehingga tidak akan terjadi masalah-masalah yang sangat merugikan masyarakat bawah. Marilah kita lihat betapa indahnya pidato Bapak Nusron Wahid ini sebagai menteri yang sangat berwenang mengenai hal ini. Semoga beliau itu mampu memberantas korupsi dengan secepatnya sehingga masyarakat tidak dirugikan. Silakan. Menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih sekali kepada publik, kepada netizen, kepada masyarakat umum yang memanfaatkan aplikasi Bumi untuk melakukan cross check dan memfungsikan Bumi untuk mengecek tentang sistem informasi pertanahan. Kami melakukan apresiasi dan kami melakukan terima kasih. Ini menandakan bahwa aplikasi Bumi yang kami siapkan, yang kami adakan memang dan mempunyai tingkat kemanfaatan yang tinggi dan bisa diakses semua pihak serta transparan, tidak ada yang ditutupi, dan itu juga menjadi bagian dari salah satu kontrol sosial masyarakat sehingga tidak ada yang bisa keluar dan ada informasi yang ditutupi dari aplikasi Bumi itu tentang keberadaan sertifikat maupun informasi pertanahan lainnya melalui aplikasi Bumi. Poin kedua yang ingin kami sampaikan, kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM surat hak milik atas 17 bidang. Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Kolok, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Jumlahnya tadi sudah saya sampaikan 263 bidang dalam bentuk SHGB, 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Kalau saudara-saudara ini bertanya dari mana
sepeda siapa pemilik PT tersebut, silakan cek ke AHU, administrasi hukum umum, untuk ngecek di dalam aktenya. Kemudian yang perorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian yang berupa SHM sebanyak 17 bidang. Terhadap poin 3, terhadap sertifikat baik itu HGB maupun SHM ini, apa yang akan dilakukan oleh Kementerian BPN? Kami hari ini mengutus dan memerintahkan kepada Pak Dirjen SBPN, Pak Fiku, ini orangnya, untuk melakukan koordinasi dan ngecek dengan Badan Informasi Geospasial mengenai masalah garis pantai yang ada di kawasan desa Pohon tersebut. Apakah sertifikat bidang tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai? Karena kita cek dan kita pastikan. Karena setelah kami cek dokumennya, di dalam proses pengajuan sertifikat tersebut terdapat dokumen-dokumen yang itu terbit tahun 1982. Karena itu kami perlu cek mana batas pantai tahun 82, mana batas pantai tahun 83, 84, 85 sampai batas pantai tahun 2024 dan sampai sekarang, untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang di dalam SHGB maupun SHM tanah tersebut berada di bawah, di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Itu yang poin ketiga. Dan kami minta besok sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana? Kami tidak mau berspekulasi dulu. Apakah ini dulunya berupa tambak atau berupanya apa? Kami yang punya berhak untuk itu adalah patokannya adalah garis pantai. Kalau itu garis pantai petanya, informasi geospasialnya sudah terbukti, maka nanti semua akan menjadi jelas mana yang ada di wilayah berada di dalam garis pantai dan mana yang ada di luar garis pantai. Poin ketiga, poin keempat, manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti memang benar-benar berada di luar garis pantai, artinya ya memang itu harus siapa bukan APL, memang wilayah laut, kemudian di SHGB-kan, disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan kami tinjau ulang. Dan kami masih punya kewenangan itu, karena sertifikat ini terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, kalau selama sertifikat itu belum usia 5 tahun dan ternyata dalam perjalanan terbukti secara faktual ada cacat material, ada cacat prosedural, dan ada cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun, maka harus perintah pengadilan. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, terhadap pihak-pihak yang terlibat dan terkait dalam proses penerbitan sertifikat tersebut, manakala nanti terbukti berada di luar garis pantai dan manakala terbukti tidak compliant, manakala terbukti tidak sesuai dengan prosedur, dan manakala terbukti tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,
kami akan tindak sesuai dengan aturan yang perundang-undangan yang ada. Kira-kira yang terlibat siapa? Yang pertama adalah proses pengukuran juru ukur, dan kami sudah cek kepada teman-teman di Kanta di Tangerang menggunakan KJSB pihak swasta, dan KJSB-nya kami sudah mintakan perintah kepada Pak Virgo selaku yang menangani Dirjen SPPN untuk memanggil, dan kalau terbukti tidak prosedur kami minta untuk blacklist, kalau perlu merekomendasikan supaya izinnya dicabut. Terima kasih Pak Menteri. Memang harus ada Bapak Menteri seperti ini di Indonesia, karena memang secara idealis beliau memaparkan bahwa kalau yang salah kemudian sertifikat kan harus ditinjau ulang dan dibatalkan. Tadi kita lihat bahwa dikatakan sertifikat yang terbit itu mempunyai batas waktu 5 tahun. Nah, tentunya hal ini bisa kita tebak bahwa sertifikat yang tahun 2023 itu terbit pasti dengan sistem PTSL. Sertifikat yang terbit dengan PTSL berumur 5 tahun. Apabila dalam 5 tahun itu tidak ada orang komplain, tidak ada permasalahan, maka sertifikat itu sah. Kalaupun dibatalkan harus perintah pengadilan. Tetapi kalau baru berumur di bawah 5 tahun, maka BPN bisa wajib dengan dan bisa membatalkan sertifikat itu apabila sertifikat itu bermasalah dalam penerbitannya. Yaitu kalau PTSL itu biasanya membuat sporadik itu lokal pada desa, kemudian main dengan BPN dengan cara-cara yang tidak baik, maka pastilah akan terbit sertifikat HGB ataupun hak milik. Sudah jelas, pemerintah akan bertindak tegas, sertifikat akan dibatalkan. Kemudian siapa yang menerbitkan sertifikat itu dari juru ukur, kepala desa, juru ukur, BPN dan lain-lain, itu akan dikenakan hukuman yang berat. Terima kasih Bapak Menteri. Mudah-mudahan hal ini diterapkan dengan secepat-cepatnya, karena masih banyak ada masalah seperti ini di Indonesia. Belum muncul. Mungkin sekarang di meja Pak Menteri ada ribuan kasus yang sudah ada di meja. Beliau akan pusing sekali siapa giliran siapa yang harus dikerjakan terlebih dahulu, dan karena itu masalahnya pasti sama, karena ada penerbitan ataupun sistem pensertifikatan dengan PTSL ini sangat merugikan masyarakat. Demikian tadi penjelasan dari Pak Menteri, sangat membesarkan hati para masyarakat di bawah. Mudah-mudahan hal ini cepat dilaksanakan, cepat diberikan sanksi, cepat diberikan hukuman seberat-beratnya bagi orang yang memanipulasi data-data pertanahan. Teman-teman, para hadirin, para pengusaha sekalian, marilah kita dukung Bapak Menteri, khususnya untuk memperbaiki bidang pertanahan di negeri ini, sehingga masyarakat yang berhak tidak dirugikan. Masyarakat yang tidak berhak sekaligus pejabatnya harus dihukum yang seberat-beratnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, teruslah menonton Mr. Pussy Live, karena Mr. Pussy Live terus akan menyajikan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan jangan lupa subscribe, follow, share, and selalu tonton Mr. Pussy Live. Semoga Mr. Pussy Live berkembang dengan baik. Bye-bye.